Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah satu kerangka kerja yang menurut saya relevan banget sekarang ini. Namanya konsep 4 zona dari Jeffrey Moore di bukunya Zone to Win. Kita bakal fokus ke bab 2 ya, sumber kita langsung dari sana, dari bab itu. Nah, tujuannya apa? Kita mau coba pahami bareng-bareng gimana sih model 4 zona ini bisa bantu perusahaan, mungkin ya termasuk tempat Anda kerja juga gitu, buat ngelola tantangan antara jalanin bisnis yang udah ada sambil nyiptain masa depan lewat inovasi. Apalagi kalau ada disrupsi kan? Oke, mari kita mulai bedah ini. Betul sekali. Jadi, inti masalah yang mau dijawab Moore itu sebetulnya konflik internal. Soal prioritas sama alokasi sumber daya. Ini sering banget loh bikin perusahaan mapan jadi, gimana ya, jadi agak lumpuh gitu pas mau coba inovasi atau respon disrupsi. Bingung mau fokus kemana. Nah, yang menarik di sini, Moore itu mendasarkan modelnya pada pemisahan aktivitas. Dilihat dari cakrawala investasinya sama sifat inovasinya. Apakah ini buat mempertahankan bisnis yang sekarang jalan, atau sustaining, atau justru buat bikin sesuatu yang baru, yang sifatnya disruptif? Terus dia kaitkan sama Horizon. Ada Horizon 1 buat hasil tahun ini, jelas banget. Horizon 2 buat hasil 2-3 tahun ke depan, ini seringkali minus dulu di awal. Dan Horizon 3 ini jangka panjang, 3-5 tahun. Biasanya R&D, eksplorasi strategis gitu. Oke. Jadi ada 3 horizon waktu ya. Nah, kita masuk ke zona yang pertama dulu nih. Namanya zona kinerja atau performance zone. Ini kayak ruang mesin utama perusahaan Anda lah ya. Fokusnya jelas banget. Bisnis yang udah mapan, yang hasilin pendapatan sama laba utama. Bisa lebih dari 90% pendapatan dan ya 100% laba mungkin dari sini. Model bisnisnya udah terbukti. Pokoknya tujuannya satu, capai target kuartal per kuartal. Metriknya finansial, operasinya harus efisien banget. Ini jelas Horizon One kan? Iya, betul sekali. Itu tulang punggungnya. Lalu yang kedua, ada zona produktivitas atau productivity zone. Nah, ini rumahnya fungsi-fungsi pendukung, kayak IT, HR, keuangan, mungkin pemasaran yang terpusat. Semacam shared services gitu. Mereka ini dikelola biasanya sebagai cost center. Jadi tujuan utamanya, ya dukung zona kinerja tadi. Lewat apa? Lewat kepatuhan, atau compliance, terus efisiensi, ngerjain sesuatu dengan benar, sama efektivitas, ngerjain sesuatu yang benar. Fokusnya juga di horizon 1. Menarik nih. Zona produktivitas tapi dikelola sebagai cost center. Kadang ini bisa jadi dilema nggak sih? Antara ngejar efisiensi biaya sama efektivitas dukungannya. Gimana cara mastiin mereka tetap fokus ke melakukan hal yang benar buat zona kinerja, bukan cuma melakukan hal dengan murah? Itu pertanyaan bagus. Kuncinya memang di leadership. Gimana menyeimbangkan itu? Efisiensi penting, jelas. Tapi nilai utama mereka kan memampukan zona kinerja. Jadi fokusnya tetap harus ke layanan yang efektif, yang beneran bantu, bukan cuma potong budget. Oke, nah dari sini kita mulai geser nih ke sisi yang seringkali lebih rumit, inovasi dan disrupsi. Masuk ke zona ketiga ya, zona inkubasi atau incubation zone. Wah, ini kayaknya tempat persemaian ide baru ya. Tempat numbuhin bisnis atau penawaran baru yang potensinya bisa ganggu pasar, bisa disruptif. Tapi pendapatannya masih kecil banget ya, mungkin cuma 1-2% dari total. Tujuannya nangkap gelombang berikutnya. Ini berarti mainnya di horizon 3 ya. Perlu waktu lama buat balik modal atau ROI. Betul. Dan yang paling krusial di sini, zona ini tuh harus kayak dipagari, dipisahkan dari zona kinerja. Kenapa? Soalnya kalau kita paksain aturan main, metrik, ekspektasi jangka pendek dari zona kinerja ke proyek-proyek inkubasi ini, wah hampir pasti gagal. Mati sebelum berkembang idenya. Analoginya gini, kita nggak bisa minta sprinter sama pelari maraton pakai latihan yang sama, terus dinilai pakai waktu finish yang sama juga. Kan nggak masuk akal. Ide baru tuh butuh ruang, butuh waktu, butuh cara penilaian yang beda supaya bisa tumbuh. Bener juga ya, harus dibedain cara ngelolanya.
Oke, zona terakhir nih, yang keempat. Zona transformasi, transformation zone. Katanya ini zona sementara, tapi paling intens ya. Tujuannya spesifik banget antara mau menskalakan sesuatu dari zona inkubasi, biar jadi lini bisnis baru yang signifikan, targetnya bisa lebih dari 10% pendapatan total, katanya. Atau pilihan lainnya buat merombak model operasi bisnis inti yang mungkin lagi diserang disrupsi. Nah ini berarti masuk Horizon 2 ya. Tepat sekali. Dan Horizon 2 ini seringkali artinya ya harus siap melewati lembah. Kinerja finansialnya itu bisa turun dulu. Ini yang disebut J-curve. Investasinya kan besar di awal, hasilnya belum langsung kelihatan. Makanya perlu banget sponsor kuat, biasanya CEO langsung. Dan butuh fokus penuh dari seluruh perusahaan. Ini pertarungan besar buat masa depan loh, jadi nggak bisa setengah-setengah. Beda-beda banget. Terus gimana dong cara ngelolanya biar efektif? Apa kuncinya? Kuncinya ada di manajemen zona atau zone management. Intinya, keempat zona ini, kinerja, produktivitas, inkubasi, transformasi, harus dikelola secara terpisah. Kenapa? Ya karena tujuan, metrik, ritme kerja, bahkan gaya kepemimpinannya itu beda-beda banget. Memaksakan aturan satu zona ke zona lain, itu resep kegagalan. Jadi nggak bisa pakai satu kacamata buat lihat semua zona ya? Harus disesuaikan pendekatannya. Persis. Dan satu hal lagi yang super penting. Kalau lagi ada transformasi besar yang jalan, entah itu ofensif, bikin pasar baru, atau defensif, bertahan dari serangan, prioritas zona transformasi itu harus di atas segalanya. Kesalahan umum yang sering terjadi itu, target zona kinerja dibiarin makan sumber daya yang harusnya buat transformasi. Atau nekat jalanin 2 transformasi besar barengan. Wah, itu berat banget. Atau, ya itu tadi, gagal ngasih sumber daya yang cukup ke zona transformasi. Jadi, manajemen zona yang efektif itu soal menyelaraskan semuanya. Resource, metrik, struktur, kompensasi, sesuai prioritas unik tiap zona. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kerangka 4 zona dari Jeffrey Moore ini kayak ngasih kita peta gitu ya buat ngelola kompleksitas bisnis modern. Dengan misahin aktivitas berdasarkan tujuannya. Kinerja buat jalanin inti bisnis, produktivitas buat dukung efisiensi, inkubasi buat ciptain masa depan, dan transformasi buat scale up inovasi atau bertahan dari disrupsi. Dengan begitu kita bisa alokasiin sumber daya sama fokus jadi lebih tajam, gitu ya? Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda yang mendengarkan. Coba deh, pikirin sebentar soal organisasi atau tim Anda sekarang. Kira-kira bisa nggak mengidentifikasi aktivitas mana yang cocok masuk ke zona mana? Ada nggak inisiatif yang sekarang jalan tapi rasanya kok salah kamar? Mungkin proyek inovatif tapi diukurnya pakai target kuartalan kayak zona kinerja, padahal masih tahap inkubasi misalnya. Nah, memikirkan hal-hal kayak gini bisa jadi langkah yang awal yang bagus buat menerapkan pemikiran strategis dari Moore ini. Menarik sekali refleksinya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga kerangka kerja ini memberi perspektif baru dan bermanfaat untuk Anda.